ada 248 izin usaha pertambangan di 43 pulau. Yang kecil-kecil? Yang kecil-kecil, terkategorisasi sebagai pulau kecil. Izin kan sekarang menjadi retributif. Oh, iya kan? Siapa yang bisa bayar? Betul. Bahaya nih ya. Bahaya Bang. Kehilangan satu pulau kecil aja itu akan berdampak pada kehidupan kita di wilayah daratan. Krisis iklimnya semakin besar, pulau-pulau kecil pesisir kita akan tenggelam. Itu banyak di Pulau Jawa, banyak terjadi. Nggak jauh-jauh di Pulau Pari itu hampir tiap tahun dia kehilangan 0, sekian persen daratannya. Ketika wilayah kecil, pulau-pulau kecil itu dieksploitasi untuk kepentingan ekstraktif, maka kemudian dia akan melepaskan emisi dalam skala yang besar juga. Dan pelepasan emisi ini juga akan berdampak pada ekosistem besar kita, iklim secara luas. Teman-teman Walhi Sulawesi Tenggara misalnya membuat riset dan menemukan bahwa masyarakat di Kepulauan Kabaena banyak ditemukan kandungan nikel yang ada di nikel juga ada di tubuh mereka. Lalu kemudian juga mereka menemukan keterkaitan antara tingginya keguguran dengan masifnya ekspansi nikel. Konstitusi kita itu bilang bahwa pulau-pulau kecil itu harusnya dilindungi gitu ya dari aktivitas ekstraktif. Sudah seharusnya Kementerian Kehutanan dalam hal ini dia tidak mengeluarkan izin lingkungan dan justru seharusnya dia mencabut izin PBPH yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Sobat Forum, kembali bersama saya Pembida Hidayatullah di acara yang namanya PHD Edan, Podcast Haus Data, Eksplorasi Data Nasional. Masih tentang pulau kecil. Kali ini kita dari kemarin bicara di timur Indonesia, sekarang kita geser ke paling barat di Indonesia, yaitu Pulau Mentawai. Mengapa Mentawai? Mentawai mempunyai hubungan emosional dan hubungan kedekatan dengan saya karena di tahun 2009 saya itu menjadi salah satu caleg yang kemudian mewakili Sumatera Barat, di mana dapilnya masuk Mentawai salah satunya. Nah, oleh karena itu, apa yang terjadi di Mentawai? Nah, kita akan lihat mengenai salah satu persoalan pemberian izin yang bernama PBPH, perizinan berusaha, PBPH perizinan, apa namanya istilahnya? Perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Maaf, saya agak sedikit harus di-recall. Tadi suaranya suara perempuan kan, kedengaran kan. Ini baru nih satu-satunya yang pertama kali seorang perempuan menjadi narasumber. Nah, kalau dulu ada artis namanya Uli Arta. Nah, di sini memang udah ada Uli Arta, tapi Uli Arta Siagian. Terima kasih Mbak Uli udah hadir di sini. Ya, luar biasa ini. Dari Walhi ya, Mbak ya? Saya dari Walhi. Nah, jadi paham dong tentang urusan ini ya? Ya, paham karena ini pasti berkaitan dengan lingkungan ya, ekosistem. Nah, jadi kita bicara pulau-pulau kecil yang memang sekarang banyak sekali izin dibagi-bagikan, terutama di dalam konteks tambang gitu kan. Tapi kalau ini untuk urusan PBPH-nya sesuai dengan Undang-Undang Ciptaker ya, yang kemudian akan direvisi, entah kapan direvisinya kita lihat aja nanti. Baik, kita akan bahas bahwa di dalam konteks ini kami mendapatkan informasi dari yang namanya Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera Barat. Nah, cocok kan dengan Padang tanggal 17 Juni 2025 bahwa izin yang diberikan PBPH kepada PT Sumber Permata Sipora tidak layak lingkungan. Kenapa demikian? Nah, disinilah dari konteks geospasialnya. Nah, kita lihat gambarnya. Wilayah habitat ini terdiri dari hutan hujan Kepulauan Mentawai. Wilayah ini tidak memiliki hutan utuh atau intact forest. Daerah ini memiliki iklim yang didominasi oleh iklim ekuatorial yang lembab. Wilayah ini termasuk dalam bioma hutan lembab berdaun lebar, tropis dan subtropis. Lokasinya terdiri terutama dari daratan dengan sedikit wilayah laut dengan luas sekitar 61,57 ribu hektar. Gede sekali ya. Yang terletak di dataran rendah. Dari tahun 2001 sampai 2024, Sipora kehilangan seluas 4,72 ribu hektar tutupan pohon yang setara dengan 7,9% dari luas
tutupan pohon pada tahun 2000. Wih, ini sudah ada deforestasi ya, proses deforestasi ya sebenarnya. Mentawai itu dulu terkenal sebagai daerah wisata untuk surfing ya sebenarnya ya. Dan juga agak sulit sebenarnya mengakses wilayah tersebut dikarenakan memang infrastruktur yang menghubungkan antara Mentawai dengan Sumatera Barat juga kurang bagus. Kadang-kadang kita harus terbang pakai helikopter dan lain, tapi juga cuacanya kadang-kadang tidak mengizinkan. Gimana pandangannya Walhi tentang Sipora ini? Iya, jadi presentasi ini dibuat oleh teman-teman koalisi di masyarakat sipil Sumatera Barat, Sumatera Barat, di mana Walhi itu menjadi anggotanya, salah satunya Walhi Sumatera Barat. Jadi teman-teman menyorot Sipora ini karena memang Sipora ini kan terkategorisasi sebagai pulau kecil ya. Betul. Jadi kalau kita cek pulau ini tadi walaupun dikatakan luasnya 61,57 ribu hektar, tapi sebenarnya ini terkategorisasi pulau kecil karena ya kalau kita lihat dari undang-undang pesisir pulau kecil itu kan di bawah 200 ribu hektar itu terkategorisasi sebagai pulau kecil. Di bawah 2.000 hektar? 2.000 kilometer. Oh, 2.000 kilometer atau 200 ribu hektar. Gitu. Ya. Nah ini kecil banget dong. Kecil banget gitu ya dari ukuran itu. Nah sehingga memang karena dia terkategorisasi sebagai pulau kecil, perlakuannya terhadap pulau kecil itu harus benar-benar sesuai dengan ekosistem yang ada di sana. Nah, pemberian izin PBPH untuk PT SPS ini gitu ya, itu menurut kami Walhi sangat tidak sesuai dengan kondisi ekosistem di sana dan juga tidak sesuai dengan hal yang diatur dalam perlindungan dan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil gitu ya, sebagaimana yang diatur melalui undang-undang. Nah, izin yang didapetin perusahaan ini kan seluas 20.000 hektar ya. Dan ini aneh, Bang. Aneh kenapa? Karena PBPH-nya sudah ada, izinnya sudah ada, tapi AMDAL-nya baru diurus kemudian. Nah, jadi sekarang sedang kalau kecil gitu biasanya UKL, UPL ya istilahnya, atau AMDAL? AMDAL, karena dia 20.000 hektar. Kalau UKL, UPL itu dia di bawah 2.000, atau kalau dia untuk perkebunan sawit itu di bawah 25 hektar tuh tidak wajib gitu ya. Ini bukan hanya wajib UKL, UPL, tapi AMDAL gitu. Boleh diberi penjelasan detail PBPH-nya untuk apa ini? Nah, ini PBPH ini yang kan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, rezim perizinan kehutanan kita itu kan multi usaha perizinan. Nah, makanya terminologi izinnya itu perizinan berusaha pemanfaatan hutan, PBPH. Ya, tapi ada kategorisasinya kan? Iya, yang kita juga sangat sulit mengakses sebenarnya kategorisasinya apa. Nah, kalau PT ini ada ketidaksesuaian antara izin yang kategorisasi yang diajukan kepada pemerintah dengan kategorisasi yang diatur atau mereka urus dalam AMDAL. Jadi kategorisasi yang terdaftar di kementerian PBPH-nya itu untuk HTI, hutan tanaman industri, ya, atau hutan kebun kayu gitu untuk industri. Tetapi yang mereka urus itu sekarang untuk hutan alam, PBPH untuk hutan alam. Jadi mau nggak mau itu hutan harus diambil dulu semua, baru ditanemin. Iya, pasti. Tapi dari segi kesesuaian antara izin yang didapatkan dengan AMDAL yang disusun, itu tidak sesuai. Makanya kemarin itu menjadi salah satu temuan kecacatan AMDAL menurut teman-teman di koalisi, karena ada ketidaksesuaian. Nah, jadi hutan alamnya akan diambil, lalu kemudian ditanami dengan kebun kayu untuk hutan tanaman energi, gitu. Artinya, ya hutan dengan tadi kategorisasi daun tropis dan lain sebagainya itu akan hilang, gitu ya, berikut dengan fungsinya. Gitu. Ya, ini kalau dilihat kan luasnya 65.000 hektar, tapi tadi di tahun 2000 berapa udah kehilangan sekitar 4,72 ribu hektar atau 7,9%, udah hampir 10% kehilangan tutupan daun. Artinya deforestasi terjadi ya. Berarti sudah dibabat tuh kan. Benar, mau nggak mau itu dibabat. Nah, terus kemudian ada keanekaragaman hayati dan kerentanan Pulau Sipora. Nah, ada beberapa jenis marga satwa di situ yang bernama bajing terbang. Bajing terbang bukan bajingan, tapi ini bajing. Bajing terbang itu tupai ya, tupai terbang ya. Nah, terus ada apa nih? Below ya, below ya, benar ya, below. Saya nggak tahu bentuknya kayak gimana.
terus Simakobu, terus ada juga Atapaipai, waduh, terus ada Siteut. Wah, nama-namanya juga saya asing semua nih. Jangan-jangan binatangnya saya belum pernah lihat juga. Iya, iya. Tapi kalau kita lihat keterangan ini adalah satwa yang terkategorisasi menurut IUCN. Sudah endangered ya? Iya, endangered. Sudah terancam punah. Terancam punah gitu. Ada yang kritis dan sudah ada yang terancam punah gitu. Artinya kalau kemudian terjadi deforestasi atau pembalakan hutan ini, artinya mereka akan terpojok, akan kemungkinan sudah terancam punah, terancam deforestasi juga, kira-kira gitu ya? Betul, artinya kehilangan rumah di sana, satwa ini akan kehilangan rumah dan itu membuat ya mungkin mereka akan masuk ke pemukiman warga, artinya akan ada konflik antara satwa dan manusia, atau bahkan yang hal paling terburuk adalah mereka sudah tidak ada lagi kita temukan, sudah tidak bisa ditemukan benar-benar extinct, hilang, mati karena kan kadang-kadang satwa ini kan juga ketika dia masuk ke satu habitat yang bukan menjadi habitat asli mereka, mereka juga mengalami kesulitan untuk penyesuaian diri gitu ya, sehingga ya mereka mati dan pada akhirnya kemudian akan ini. Sayangnya nggak ada data jumlah ya. Kalau kategori endangered itu ataupun hampir terancam punah itu kira-kira populasinya itu kecil sekali ya? Kecil sekali populasinya. Nah, tapi memang kadang-kadang kan sangat sulit ya mengeluarkan data populasi karena dia tricky gitu. Ya agak susah ya buat surveinya ya. Betul, surveinya. Oke. Terus juga di Sipora ini kaya akan hasil laut. Nah, apa hubungannya antara deforestasi dengan misalnya mengganggu nggak hasil laut yang akan ada itu? Iya, tentu karena ini wilayah kepulauan, ya artinya hutan itu dia ada di perbatasan antara wilayah daratan dan wilayah lautan, gitu ya. Sehingga direct tuh ya. Sehingga misalnya ketika dia ada di wilayah pesisir itu, kehilangan tutupan hutan itu akan kemudian berdampak pada wilayah lautnya. Atau misalnya aktivitas yang kemudian akan berjalan di wilayah hutan itu gitu ya, maka itu juga akan terdampak misalnya ke wilayah pesisirnya. Gitu. Artinya kerusakan ekosistem di daratan itu akan menjadi dampak bagi wilayah di pesisir. Ya bagaimanapun juga aktivitas yang namanya pembalakan hutan itu akan ada sesuatu yang dibuang. Iya, betul. Dibuang pasti ujungnya ke laut. Ke laut gitu ya. Dan itu pasti akan merusak biota lautnya, kira-kira seperti itu. Oke, masuk. Nah, di sini tadi kita udah singgung sebenarnya undang-undangnya mengenai wilayah pesisir ya. Nah, di episode sebelumnya kita udah menyoroti waktu itu tentang Raja Ampat dan memang persoalan pemberian izin yang sebetulnya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pulau-pulau kecil ini. Berarti sebenarnya kalau 2.000 km persegi ya tadi ya, atau 200.000 hektar itu, artinya sebenarnya cuma sedikit ya, pulau yang besar itu kan cuma sedikit dong, berarti betul, ya. Betul. Sisanya pulau kecil semua dong di Indonesia. Pulau kecil semua, hampir mayoritas pulau-pulau kita itu terkategorisasi sebagai pulau-pulau kecil. Artinya sebenarnya tidak layak untuk dilakukan basis kegiatan ekonomi yang ekstraktif. Yang ekstraktif. Kira-kira seperti itu. Ya, betul, betul. Ada berapa total? Ingat nggak angkanya? Atau kemudian sekarang ini kalau di dalam konteks perizinan ini sebenarnya apakah semua pulau-pulau kecil ini sudah di-kafling-kafling? Gimana dari pandangan Wahyu? Kalau kita tuh punya sekitar 17.000 pulau-pulau ya se-Indonesia. Itu waktu kita SD udah ajarin gitu dari terus, SD. Betul. Artinya penting untuk mengingat itu gitu ya. Nah, yang kedua itu kalau kita ambil komoditas tambang berdasarkan catatan Walhi ada 248 izin usaha pertambangan di 43 pulau. Yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil, terkategorisasi sebagai pulau kecil. Nah, ya kan kalau kita banyak 17.000 itu banyak. Ya. Tapi bukan berarti kita mau buang-buang dan kita mau rusak begitu aja dong. Betul. Karena kan begini, Bang. Kalau kita ngelihat ekosistem kehidupan kita, kehilangan satu pulau kecil aja itu akan berdampak pada kehidupan kita di wilayah daratan gitu. Karena gitu apa? Karena satu kehilangan pulau kecil itu dia bisa pertanda dua hal. Satu, krisis iklimnya semakin besar karena ketika krisis iklim itu semakin parah gitu ya,
maka wilayah yang paling terdampak pertama sekali itu adalah wilayah pesisir. Artinya pulau-pulau kecil pesisir kita akan tenggelam. Itu banyak di Pulau Jawa banyak terjadi, nggak jauh-jauh di Pulau Pari itu hampir tiap tahun dia kehilangan 0, sekian persen daratannya gitu. Artinya itu menjadi pertanda bahwa situasi iklim kita semakin krisis. Yang kedua, ketika wilayah kecil, pulau-pulau kecil itu dieksploitasi untuk kepentingan ekstraktif, maka kemudian dia akan melepaskan emisi dalam skala yang besar juga. Dan pelepasan emisi ini juga akan berdampak pada ekosistem besar kita, iklim secara luas gitu ya. Dan pangan-pangan untuk orang-orang yang tinggal di pulau besar itu juga ada kaitannya dengan pangan yang dihasilkan di pulau-pulau kecil gitu. Artinya sumber pangan kita itu bukan hanya berasal dari pulau-pulau besar gitu ya, tapi pulau-pulau kecil gitu. Karena itu memang basis bertelurnya ikan ya, konon kabarnya seperti itu. Betul, ya kan? betul. Dan kemudian kalau ikannya bertelur kemudian sehat, banyak ikan yang bisa ditangkap. Sehingga nelayan pun tidak harus jauh melaut untuk mendapatkan ikan. Tapi kalau udah rusak, wah, nelayan pun capek-capek jauh-jauh tuh dapat ikan ya, seperti itu ya. Betul. Bahkan infonya juga kalau misalnya pulau-pulau rusak ini juga ada racun ya, menjadi toksik gitu ya. Produk-produk biota laut itu seperti tanamannya, terus kemudian juga ikan yang ada juga kena racun juga. Infonya seperti itu ya. Kalau kita lihat di pulau-pulau kecil di Sulawesi misalnya ya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, ketika ada aktivitas nikel di sana, lautnya tercemar, sungainya tercemar, maka biota laut yang ada di sana juga tercemar. Dan masyarakat di sekitar sana itu sekarang banyak sekali yang terkena penyakit yang sumber sakitnya itu dari pencemaran air yang ada di sana gitu. Indikasi seperti itu ada ya? Ada itu ditemukan. Baru saja beberapa minggu yang lalu teman-teman Walhi Sulawesi Tenggara misalnya membuat riset dan menemukan bahwa masyarakat di Kepulauan Kabaena banyak ditemukan kandungan nikel yang ada di nikel juga ada di tubuh mereka. Gitu karena mereka mengkonsumsi air dari sana, mengkonsumsi ikan dari sana dan lain sebagainya gitu. Lalu kemudian juga mereka menemukan keterkaitan antara tingginya keguguran dengan masifnya ekspansi nikel. Jadi memang dampaknya itu ya sangat besar sekali gitu terhadap kehidupan orang-orang di sekitar gitu. Bahkan mungkin kalau di Sipora sendiri ada datanya? Kalau di Sipora memang belum ya pencemaran karena justru kita ingin menyelamatkan ini. Iya, justru karena itu kita ingin menyelamatkan supaya Pulau Sipora ini tidak senasib dengan pulau-pulau kecil lainnya yang hancur akibat ekstraktif industri ini gitu. Lalu kalau dalam konteks ekonomi, kalau misalnya memang ini tidak bisa dilaksanakan kegiatan ekonomi seperti PBPH yang diberikan ini, kira-kira alternatifnya untuk kemudian kehidupan ekonomi penduduk di sini itu apa kira-kira? Tidak ada alternatif karena sebenarnya apa yang mereka kerjakan sekarang itu adalah sumber kehidupan mereka. Apa sekarang? Jadi mereka di sana itu kan kebanyakan meramu di kawasan hutan, artinya mereka menghasilkan tanaman-tanaman yang dihasilkan oleh hutan. Misalkan saja untuk pengobatan mereka pakai obat-obat tradisional yang dimana sumber dari obat itu berada di hutan, hanya ada di hutan. Kalau misalnya pernah mendengar Sikere, wah, nggak tahu di Mentawai itu orang-orang Sikere. Obat tuh ya? Iya, orang-orang Sikere itu mereka pengobatan secara tradisionalnya itu sangat bergantung pada hutan karena semua sumber obat-obatannya ada di hutan gitu ya. Bahkan tato juga itu adalah erat kaitannya dengan hutan gitu ya. Lalu kemudian ekonomi. Maksudnya tato yang gambar itu? Iya, karena orang Mentawai sangat kental banget dengan seni tato ya. Ada itu ya? Ada kebiasaan jadi, itu ya? Secara pola dan lain sebagainya itu menggambarkan relasi mereka dengan hutan adat mereka. Gitu. Lalu kemudian tadi ya mereka juga melakukan aktivitas pertanian di hutan gitu. Dan kemudian juga menghasilkan ikan-ikan dari sungai yang kemudian sumber airnya dari hutan gitu. Jadi semua kebutuhan sehari-hari mereka itu ada di hutan. Nah, mereka ini kan sebenarnya
putaran cash di sana tidak tinggi ya Bang. Karena untuk kebutuhan sehari-hari mereka itu ambil di hutan. Ya pokoknya mereka udah dari alam sudah dapat gitu. Sudah dapat gitu. Jadi kalau mereka membutuhkan cash, hasil dari alam itu tinggal dijual. Gitu. Nah ini kan menggambarkan bentuk kecukupan gitu ya. Bukan berarti mereka puas dengan apa yang mereka dapat hari ini, tapi mereka sadar bahwa kecukupan itu adalah hal yang penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan mereka dengan alam. Nah, jadi bagi mereka itu ya hutan itu adalah mereka. Hutan itu adalah kami, adalah identitas dan lain sebagainya. Sehingga ketika hutan itu sendiri hilang, maka secara tidak langsung bahwa identitas mereka sebagai masyarakat adat juga hilang. Gitu. Mentawai itu kan terkenal seperti yang saya bilang untuk surfing ya, karena ombaknya tuh memang cukup menarik, menantang gitu. Konon kabarnya banyak turis mancanegara juga di sana berhari-hari mereka nunggu ombak yang memang menantang. Apakah kemudian basis hutan ini bisa dijadikan jenis pariwisata baru? Tentu bisa ya, sama halnya dengan situasi di banyak tempat. Hutan ini kan ada izin untuk jasa lingkungan, ya, di mana yang dijual itu adalah pariwisata. Dan ketika misalnya satu hutan itu dijadikan sebagai wilayah pariwisata dalam konteks izinnya jasa lingkungan, maka sebenarnya tidak boleh ada perubahan landscape dari wilayah tersebut. Misalnya tidak boleh membangun villa misalnya di sana. Bangunan-bangunan fisik yang mengubah bentang alamnya itu nggak boleh karena undang-undang kehutanan itu mengatur itu. Sehingga memang sangat memungkinkan menjual jasa lingkungan dalam bentuk keindahan hutannya gitu ya. Dan ini juga bisa dilihat sebagai potensi ekonomi juga kalau kita lihat gitu kan. Dan tinggal di mana kemudian mengatur bagaimana skema pemanfaatan jasa hutan ini sebagai aset pariwisata itu bisa melibatkan masyarakat secara penuh, artinya masyarakat setempat itu menjadi aktor dari usaha-usaha yang dilakoni ini. Gitu. Ya sebetulnya kalau dalam konteks tadi ada endangered species gitu ya, ada hewan-hewan yang hampir punah, itu kan menjadi daya tarik sendiri ya untuk wisatawan untuk melihat juga gitu sebetulnya. Dibuat satu basis kegiatan promosi tourism yang memang terintegrasi saya rasa ya. Dan yang paling penting juga sebenarnya basisnya adalah adat masyarakat di sana gitu ya, karena di masyarakat adat itu tentunya itu juga unik ya di sana ya. Unik. Tentunya ada, kalau kita di Sumatera bisa sebut hutan larangan gitu ya, di mana di satu landscape hutan itu ada satu part wilayah tuh yang nggak boleh dimasukin sembarang tempat karena misalnya itu tempat ritual sakral gitu. Jadi memang pengaturan itu juga dibutuhkan ketika pun mau ngebangun hutan itu sebagai tempat wisata gitu. Ini ada satu statement perbedaan lokasi antara persetujuan KKPR dengan lokasi rencana usaha PBPH PT SPS. Artinya sebenarnya ada lagi-lagi nih persoalan masalah overlapping wilayah ya. Ini sebenarnya lebih ke gimana maksudnya? Di temuan analisis AMDAL yang teman-teman lakukan itu ada perbedaan yang sangat mencolok sekali gitu ya. Dan ini menunjukkan bahwa ternyata proses penyusunan AMDAL ini juga mungkin copy paste dari AMDAL-AMDAL sebelumnya di wilayah lain gitu. Karena tidak unik ya. Iya, tahu nggak ini ada di mana Bang? Ini ada di Bogor. Hah? Yes, ini gambar ini. Iya, ada di Bogor. Titik ini ada di Bogor. Kok tahu dari mana? Di overlay sama teman-teman gitu. Di overlay titiknya kan di dalam AMDAL itu ada titik-titik gitu. Itu yang kemudian di koordinat ya, titik koordinat. Ya. Pas dicek ternyata ini di Bogor. Bukan di Mentawai. Makanya kita bilang ini dokumen yang copy paste tapi lupa mengedit beberapa bagian. Dan ini sudah keluar AMDAL belum? Belum, AMDAL lagi disusun. Lagi proses. Iya, tapi kan keterlaluan juga ya dalam prosesnya udah salah seperti itu. Betul. Nah, terus selain itu apa dari gambaran data ini yang bisa disampaikan? Iya, artinya tadi bahwa AMDAL ini juga disusun secara asal-asalan oleh pemrakarsa. Dalam hal ini misalnya si perusahaan dan konsultan yang dipakai gitu ya. Karena ketika kita overlay,
wilayah yang diusulkan seluas 2.407 hektar ini ada di wilayah Bogor yang jauh banget gitu dari wilayah tempat di mana direncanakan operasi gitu. Iya. Sudah, makanya ini maksudnya adalah dari penyusunan AMDAL aja udah cacat gitu ya, tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan prosedur, maka celakalah bagi Kementerian Kehutanan kalau mereka mau mengeluarkan izin lingkungan untuk perusahaan ini. PBPH-nya sudah keluar? Iya, PBPH sudah keluar. Loh, AMDAL pada belum? Belum, makanya. Itu juga persoalan tuh ya. Itu persoalannya. Ini jadi kayak seolah-olah udah dinikahin tapi buku nikahnya belum keluar gitu. Itu ini ya. Waduh, bahaya nih, bahaya. Lucu-lucuannya teman-teman di sana. Iya. Ini memang urusan-urusan seperti ini memang perlu kejelian dan memang kadang-kadang banyak orang yang abai di dalam konteks masuk ke ranah detail ya. Iya, betul. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, inilah kan yang jadi persoalan ya berarti betul. Ya. Bahwa ini sebetulnya AMDAL-nya belum keluar tapi izin sudah keluar. Betul. Nah, padahal sebetulnya kalau misalnya kemudian terjadi, mohon maaf nih, AMDAL belum ada. Terus kemudian dia melakukan kegiatan ekstraktif tadi. Apa yang terjadi kalau kayak seperti itu? Iya, harusnya itu bisa dilakukan penegakan hukum karena mereka pidana masuk. Iya, bisa. Karena artinya mereka beraktivitas secara ilegal. Mereka beroperasi tanpa izin. Gitu. Karena AMDAL itu adalah syarat salah satu. Ya, pasca Undang-Undang Cipta Kerja dia menjadi salah satu syarat ya untuk dikeluarkannya persetujuan lingkungan atau sebelumnya izin lingkungan gitu. Jadi bagaimana mungkin satu perusahaan bisa beroperasi tanpa ada atau memiliki izin lingkungan. Iya. Nah, ini harusnya batas wilayah seperti ini ya. Iya. Yang ini yang benar. Ya, ini batas wilayah studinya. Lalu kemudian ini ketika teman-teman overlay. Jadi kalau ini kan ada keterangannya kan ya. Lalu kemudian ada legendnya itu ya. Ya. Nah ini kira-kira izin yang batasan izinnya gitu. Itu hampir seluruh Pulau Sipora dong kalau kayak gitu. Iya, 20.000. Kan tadi luasnya cuma 61 ya. 61.000, 20.000 berarti sepertiganya gitu. Tapi ini kayaknya lebih deh kalau lihat gambar begini ya. Iya. Wah, berarti ini menguasain satu pulau penuh nih. Iya, hampir satu pulau penuh. Iya. Hanya pinggiran pesisirnya yang tidak dikuasai, bagian hutannya semua dikuasai. Iya. Wah, ini kalau tiba-tiba dirambah semua, tengah-tengahnya bisa coak dong ya, bisa. Iya. Dan bisa pertanyaannya adalah kan di sana ada ribuan masyarakat adat ya. Jadi maksudnya ketika izin ini memang beroperasi, tentu pasti akan terjadi perampasan wilayah adat di sana. Di mana juga jadi konflik sosialnya sangat sensitif ya. Konflik agraria, konflik sosial terjadi di sana dan ini sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia gitu. Iya. Ya, pesan yang kita sampaikan di diskusi yang sebelumnya itu sebetulnya adalah ini adalah momen di mana pemerintah mulai merapikan tata kelola dalam konteks perizinan. Iya. Ya, urusan pertambangan, kehutanan, pulau kecil ini juga harus menjadikan satu basis pertimbangan yang real di dalam melihat basis perizinan itu. Jangan main dikasih-kasih dibagi-bagi gitu kan sebenarnya kan. Nah, ini mungkin gambaran kondisi di sana. Nah, ini potret deforestasinya ini. Widih. Di das. Di sana ada satu das. Namanya yang warnanya pink ini. Pink ini titik-titik deforestasi. Widih. Udah besar sekali ya? Iya, sudah besar. Artinya pertama vegetasi yang virginnya, yang originalnya itu sudah tidak ada lagi ya? Di daerah situ kira-kira. Ya, yang hijau ini masih itu tutupan hutannya gitu ya, tapi yang pink-pink itu adalah sebaran titik-titik deforestasi. Ya mungkin ada aktivitas-aktivitas di sana gitu ya, yang ya mungkin juga belum dilakukan perusahaan tapi dilakukan oleh pihak-pihak lain gitu. Tapi ini menggambarkan bahwa dengan tidak ada izin saja gitu ya, tutupan hutannya itu hilang dengan cukup besar gitu. Apalagi misalnya ditambah bebannya dengan izin gitu ya, otomatis deforestasinya
makin besar. Akan lebih gitu. cepat juga ya? Ya, akan lebih cepat juga. Gitu. Ini aja udah 7%-an, itu 7% besar loh. Besar ya, sekali, untuk gitu satu pulau untuk satu yang pulau hanya kecil gitu. 61 kilometer. Iya, sustainability-nya benar-benar dirusak seperti ini ya. Oke. Ada nggak foto itunya, satelitnya? Ini udah terakhir nampaknya data yang kita punya. Ya. Tapi ini menunjukkan lagi-lagi persoalan di mana yang namanya perizinan ini tidak melakukan kaidah yang namanya manajemen risiko gitu. Betul, betul. Karena memang undang-undang kita ini undang-undang yang sana sono, yang sini-sini gitu. Jadi masing-masing sendiri-sendiri. Tidak terintegrasi menjadi satu perundangan yang kemudian saling terkait. Padahal bicaranya daerahnya yang sama, itu juga. Gitu. Betul. Karena tambang itu nggak ada sebenarnya batasan no-go zone-nya gitu ya. Adanya no-go songo. Iya. Tahu no-go songo? Apa itu? No-go songo itu no-go 9. No-go itu naga, songo itu 9. Jadi adanya naga 9. Tahu kan maksudnya saya sindiran aja itu sebenarnya. Nah, jadi nggak ada no-go zone gitu. Harusnya ada tuh basis-basis di mana batasan yang ada di undang-undang lain itu langsung dikorelasikan ke perizinan tambang misalnya. Ya, terus kemudian di perizinan perhutanan juga sebenarnya mungkin ini kalau PBPH-nya tidak dalam konteks budidaya atau dalam konteks semacam HTI ya, saya nggak tahu istilah namanya. Tapi dalam bentuk konservasi mungkin bisa ya. Iya, karena sebenarnya di wilayah itu ada usulan hutan adat dari masyarakat adat. Gitu. Jadi maksudnya ada proposal hutan adat untuk didapatkan oleh si masyarakat ke Kementerian Kehutanan. Ke Kementerian Kehutanan. Artinya berapa luas itu? Itu ada sekitar 9.000. Oh, besar juga ya. Hutan adat yang kemudian tumpang tindih ya dengan PBPH ini gitu. Dan itu sudah jauh lebih lama diusulkan oleh masyarakat gitu. Tapi pada akhirnya kenapa kemudian PBPH yang terbitkan terlebih dahulu ketimbang kemudian rekognisi hutan adatnya gitu. Karena kalau hutan adatnya direkognisi oleh kementerian gitu ya, maka sebenarnya masyarakat itu bisa dengan berdaya mengelola dan melindungi hutan yang lebih baik gitu ya, ketimbang izin bisnis di sektor kehutanan gitu. Kembali ke pertanyaan saya, kalau ini si PBPH kan ada beberapa kategorisasi. Salah satunya adalah yang konservasi. Di mana ketika dia dikonservasi itu dia bisa melakukan aktivitas yang namanya konservasi untuk mendapatkan carbon credit, untuk carbon sink ataupun apapun. Nah, sehingga ketika dapat carbon credit di situlah bisnisnya. Jadi dia menjaga hutan untuk kemudian mendapatkan kredit yang kreditnya bisa dijual secara melalui voluntary market. Nah, kalau itu gimana kondisinya? Pertama ini kan pertanyaannya adalah siapa yang memegang kuasa atas wilayah tersebut? Karena ada harapan si masyarakat adat itu tadi ya, hutan adat itu. Hutan adat itu kan artinya adalah masyarakat adat di sana punya hak lebih dahulu dan lebih full. Maksudnya hak itu dimiliki oleh masyarakat adat. Tapi kalau kemudian dia izin konservasi yang diterbitkan oleh kementerian, maka itu secara langsung menegasikan hak masyarakat adatnya. Karena izin konservasi yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan itu menjelaskan bahwa hak terhadap hutan itu masih berada di kuasaannya negara dan kemudian dia distribusikan ke pihak-pihak lain gitu ya. Dan kebanyakan kalau kita cek izin restorasi ekosistem yang ada di Indonesia ini kan diserahkan kepada korporasi ya. Itu yang pertama. Jadi memang model yang harus diproses oleh negara di sana itu ya hutan adatnya gitu ya. Jadi terima dulu proposal hutan adatnya, akui bahwa itu hutan adat, dan melalui putusan MK kan udah bilang bahwa hutan adat itu bukan hutan negara. Jadi ketika itu hutan adat, maka lepaslah kuasa negara pada wilayah itu, sehingga yang menjadi pengelola dan penguasa secara sahnya itu adalah masyarakat adat di sana gitu. Nah, dalam konteks kredit karbon, kita harus ngelihat lagi ya, Bang, regulasi di Indonesia itu kalau kita ngelihat Perpres 98 2021 soal nilai ekonomi karbon, di situ kan dijelaskan bahwa hak atas karbon itu hak menguasai negara, gitu. Jadi negara itu menjadi satu-satunya entitas yang menguasai karbon. Masyarakat adat
boleh punya hutan adatnya, tapi karbonnya tunggu dulu itu punya negara ya, gitu. Sehingga negara lah yang kemudian menjadi entitas yang bisa mengelola karbonnya, gitu ya. Sehingga di mana posisi masyarakat adat itu ya hanya sebagai orang yang secara mungkin dianalogikan ya orang yang menyewakan lah kira-kira lahan hutannya karena kredit karbonnya sudah dihitung oleh negara dan dibeli oleh entitas lain gitu. Dan tidak ada instrumen pengaturan hukum yang kuat sampai ke nilai ekonomi karbon di level masyarakat. Ya kan kalau kita baca ya, apalagi sekarang pakai bursa karbon ya kan, pengelola perdagangan karbonnya itu adalah bursa karbonnya, terus penyelenggara karbonnya adalah orang-orang yang ya banyak kriterianya kan, maksudnya dia punya modal lebih dari 200 miliar kalau nggak salah ya, dan lain sebagainya. Jadi nggak akan mungkin masyarakat bisa menjadi penyelenggara karbon secara langsung. Gitu. Persoalannya sebenarnya bukan itu, persoalannya di sertifikasinya saya rasa. Ya itu juga satu soal. Karena kalau kecil-kecil dia sertifikasinya mahal, itu malah nggak masuk. Betul. Tapi di dalam konteks konservasi yang mendapatkan karbon kredit, salah satu nilai yang harus diakomodasi adalah kepentingan masyarakat lokal. Ya harus. Artinya sebetulnya dari penjualan karbon kredit itu harus balik ke masyarakat setempat. Sebenarnya bisa dapat konsensus lah di situ kalau mau dibicarakan dan baik. Nah, cuma ini kan persoalannya kembali ke hulunya ya. Hulunya memang sudah salah. Ya, di kebijakannya. Pertama ini PBPH-nya bukan konservasi. Satu, yang kedua PBPH muncul sebelum AMDAL-nya benar gitu kan. Nah, ini yang jadi persoalan di hulunya. Dan gitu. tidak ada partisipasi ya. Maksudnya partisipasi. Oh, tidak ada pelibatan masyarakat sama sekali. Tidak ada pelibatan masyarakat sama sekali dalam proses itu, dalam proses AMDAL dan lain sebagainya. Ini kan sebenarnya fakta yang lazim terjadi ya di wilayah-wilayah lain juga gitu ya. Bahkan misalnya kalau kita ngomongin wilayah tersebut akan dijadikan wilayah untuk karbon juga hal yang sama. Jadi masyarakat kita ini kan punya keterbatasan untuk memahami karbon tuh apa sih? Dengan karbon tuh apa sih? Gitu ya. Dari ketidakseimbangan kuasa pengetahuan antara komunitas dan orang yang datang, ya, mau dia perusahaannya langsung, mau dia koboi karbonnya, gitu ya. Masyarakat tuh kan jadi pihak yang dipaksa untuk menerima sesuatu yang sebenarnya mereka tidak tahu, gitu. Jadi sangat sulit kemudian melihat ada keadilan di sana. Gitu. Oke. Ini kan kalau PBPH sudah terbit, artinya si PT SPSI sudah membayar yang namanya PNBP-nya. Iya, harusnya ya. Ya harus, kalau nggak akan terbit, nggak mungkin kalau itu. Negara juga nggak bego-bego banget lah kalau itu. Saya yakin udah dibayar. Nah pasti, mohon maaf nih, ada juga yang lari ke individu-individu dari pembuat kebijakan. Saya udah paham lah, di dunia bisnis kan begitu di Indonesia. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya korupsi juga ya sebetulnya? Iya, harusnya ya Bang, ada kerugian negara di sana, ada penyalahgunaan kewenangan pasti. Dong, ada gratifikasi paling tidak sebetulnya. Harusnya ada penegakan harusnya diinvestigasi nih kan, gitu. Karena yang pertama itu ya itu yang saya bilang, kok bisa keluar izin tanpa ada AMDAL? Betul. Pasti ada percepatan. Pasti. Nah, percepatan tuh ada fulusnya gitu. Mafi fulus, mamfus. Fil fulus, mulus katanya gitu kan. Gitu ceritanya begitulah. Tapi pertanyaan saya sebenarnya katanya begini. Katanya ini harus mau dibatalkan. Artinya uang yang udah disetorkan ke negara kan ada yang ke negara yang berupa PNBP itu harus dikembalikan dong. Ke si swastanya, ke si SPS. Kira-kira seperti itu. Ya harusnya ya. Iya. Karena kan pembatalan izin berarti kan dia ya jangan jadi PNBP-nya di-keep gitu kan. Nah, saya nggak tahu tuh mekanisme pengembalian PNBP itu nggak gampang loh itu. Iya, karena sama kayak restitusi pajak gitu sebenarnya. Betul. Nah, jadi ini persoalan kucing-kucingan juga. Jadi kalau menurut saya ini memang harus ada penegakan hukum sih. Kalau nggak ada penegakan hukum yang benar, ini dampak presiden ke depannya justru malah akan menjadi ribet. Iya. Justru kalau saya nggak tahu ya, ini semoga tidak ya. Kalau logika pemerintahnya daripada kita ngembaliin PNBP-nya gitu ya, lebih baik ya udah kasih aja izin lingkungannya. Oh, maksudnya gimana itu? Jadi kan berarti ini mensahkan dia kerjaan dia dong kalau kayak gitu. Iya, kan budaya hukum di kita itu kan budaya mengakomodasi pelanggaran ya, kan Bang? Oh gitu. Iya kan. Jadi misalnya ada sebut saja misalnya
sawit dalam kawasan hutan. Harusnya kan tidak boleh ada aktivitas perkebunan di kawasan hutan. Betul. Ya kan? Tapi faktanya ada 3,4 juta hektar hutan sawit dalam kawasan hutan. Betul. Maka pemerintah bukannya melakukan penegakan hukum gitu ya, tapi kemudian paling terakhir dia mengeluarkan pasal 110-110B Undang-Undang Cipta Kerja. Dikasih waktu 3 tahun untuk korporasi ini lengkapin persyaratan agar bisa menjadi legal gitu ya. Tapi banyak juga perusahaan yang nggak melengkapi itu gitu ya kan. Malah kemudian sekarang keluar lagi Perpres 5 tahun 2025 soal penertiban kawasan hutan. Saya belum lihat di mana-mana saja yang sudah dilakukan penegakan hukum terhadap ini. Artinya budaya itu kan sangat kuat banget di negara kita ya. Nah, dalam konteks budaya itu gitu ya, bisa jadi hal yang sama juga berlaku di Mentawai gitu. Makanya tadi saya bilang semoga tidak gitu ya. Semoga yang dilakukan adalah penegakan hukum. Tapi dengan logika dan budaya begitu, pemerintah ya mungkin lebih akan memilih ya udah keluarin aja izin lingkungannya gitu ketimbang kita harus balikin uangnya PNBP-nya. Iya, terus kemudian kalau kita cabut izin PBPH-nya mereka gugat kita gitu-gitu kan. Ya, tapi itu berarti malah membuat ribut situasi dong. Iya. Waduh, saya kurang setuju sih langkah seperti itu gitu. Saya juga nggak setuju Bang, makanya saya bilang semoga tidak gitu ya. Maksudnya Uli berpikir bahwa pemerintah nyari gampangnya begitu. Iya, bisa jadi karena tadi kan dirimu bilang bahwa sulit loh ngembalikan PBPH gitu ya. Terus saya kasih contoh bahwa ini contoh. Iya, contoh gitu ya. Bukan persetujuannya Uli terhadap. Persetujuan. Iya. Saya juga tidak menginginkan itu, malah justru kami menginginkan adanya penegakan hukum gitu. Iya. Ya biasanya penguasa cari gampangnya tuh ya. Betul. Nah, akhirnya dibuat semuanya legal, nanti biar ribut di bawah berkelahi sendiri gitu. Iya, ntar ya udah nggak apa-apa mereka ribut-ribut di bawah, paling juga sebentar. Iya, padahal gitu kan perlindungan terhadap basis rakyat Indonesia itu kan sebenarnya dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Betul, Bang. Melindungi segenap bangsa Indonesia. Harus genap tuh. Iya. Kalau nggak genap, ganjil. Kalau ganjil nggak saya. Sama ini, kami melihat ada ini ya, Bang ya, ada pergeseran makna izin. Gitu. Izin itu kan maknanya adalah sesuatu yang tidak boleh. Jadi boleh dengan prasyarat yang ketat, karena dia aktivitas yang tidak boleh harusnya karena dia berdampak. Gitu. Sehingga prasyarat-prasyarat tadi itu harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan izin agar dampaknya bisa terminimalisir. Iya kan? Tapi kan sekarang izin tidak begitu. Izin kan sekarang menjadi retributif. Iya kan? Siapa yang bisa bayar? Betul. Atau kasih izin sebanyak-banyaknya supaya misal kita dapat keuntungan dari izin tersebut. PNBP dan lain-lain gitu ya. Ada pergeseran makna perizinan. Gitu. Nah, harusnya. Wah, ini bahaya nih ya. Bahaya, Bang. Bahaya banget apalagi kalau mindsetnya terhadap kayak pulau-pulau gitu kecil ya. Iya, mindsetnya kalau kayak gitu bahaya sekali. Nah, ini memang berarti momen yang paling tepat lah bagi kita ribut. Maksudnya kita dalam konteks podcast ini meributkan ini ya. Untuk mengingatkan pemerintah tentunya. Betul. Dalam hal ini kita ingatkan presiden aja. Betul. Insya Allah presiden nonton podcast ini. Ya mudah-mudahan. Apalagi jadi kan nanti Uli akan dipanggil nanti untuk jadi narasumber di istana. Jangan. Apalagi pulau-pulau kecil itu, MK dan Mahkamah Agung tuh sudah bilang, Bang. Udah final tuh ya. Sudah final bahwa kenapa aktivitas di pulau-pulau kecil itu dilarang? Karena ketika dia dilakukan aktivitas ekstraktifnya, maka akan ada dampak kerusakan yang sangat besar. Dan itu kerusakannya antar generasi. Gitu. Jadi bukan jadi bukan hanya generasi yang sekarang, tapi generasi ke depan. Gitu. Dan itu tidak bisa dipulihkan. Itu jelas banget tuh di tafsirnya MK sama MA. Iya. Dan kalau pakai logika sistem itu ada namanya tragedy of the common gitu ya. Dimana ketika sudah rusak itu penduduk di situ nanti mau dari mana? Betul. Mereka harus migrasi kemana dan lain-lain itu nggak gampang loh itu sebenarnya ya. Nah itu yang harusnya difikirkan. Wah luar biasa nih Mbak Uli. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan ke audiensnya PHD Edan, silakan. Iya, terkait pulau-pulau kecil ya, sudah final sebenarnya konstitusi kita itu bilang bahwa pulau-pulau kecil itu harusnya dilindungi gitu ya dari aktivitas ekstraktif. Sehingga dalam konteks Sipora misalnya
sudah seharusnya Kementerian Kehutanan dalam hal ini dia tidak mengeluarkan izin lingkungan dan justru seharusnya dia mencabut izin PBPH yang ada di sana. Karena kalau mereka melakukan itu sesungguhnya mereka tengah menjalankan mandat konstitusi gitu ya. Tapi kalau mereka melakukan hal yang sebaliknya, justru sebenarnya mereka tengah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi kita gitu dan itu berbahaya gitu. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di acara PHD Edan. Ini karena memang kita fokus di usaha Sipora, kita cukup saya rasa di dalam konteks materi yang kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti kalau ada urusan-urusan, karena kita akan pelan-pelan nih dari pulau kecil ke pulau kecil lainnya kita mau sorotin. Ya, ini baru masuk ke Mentawai karena tadi kemarin di timur. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Bang. Nah, Sobat Forum, itu tadi Mbak Uli Arta Siagian. Nah, bukan Uli Arta aja, tapi ada Siagiannya dari Walhi yang sudah mengupas tuntas tentang masalah di Sipora Mentawai ya, di mana pemberian PBPH, izin PBPH terhadap namanya PT SPS, Sumber Permata Sipora, yang kemudian menjadi persoalan dikarenakan pertama AMDAL-nya belum ada, tapi PBPH-nya sudah keluar, dan kemudian juga adanya persoalan-persoalan yang berpotensi memicu potensi konflik sosial dan juga konflik yang lain-lainnya di dalam hal masyarakat adat yang ada di sana akan terganggu, dan bukan itu aja, potensi kerusakan lingkungan dan potensi kehilangan biodiversity-nya berupa hewan-hewan yang memang sudah terancam punah, itu bisa menjadi persoalan-persoalan sendiri. Dan ini akan menjadi sangat mahal sekali untuk bisa diselamatkan apabila terjadi kerusakan pada masa yang akan datang. Ini adalah pesan yang selalu kita sampaikan kepada para pembuat kebijakan dan pemerintah pada khususnya, di mana bahwa yang namanya melihat objek daripada pemberian izin itu harus dibarengi dengan manajemen risiko yang clear. Kita harus lihat risikonya seperti apa, lihat risiko sosialnya, lihat risiko perusakan lingkungan, lihat risiko kehilangan biodiversity-nya, lihat risiko kira-kira sustainability-nya seperti apa. Jangan sampai kemudian menjadi sesuatu cerita sedih saja atau tragedy of the common tadi yang saya sampaikan. Karena bagaimanapun juga kalau di episode sebelumnya kita melihat Raja Ampat yang diributkan, ini pun sama sebetulnya. Hanya memang bedanya Mentawai tidak sepopuler Raja Ampat begitu ya. Tapi ini momen yang paling tepat untuk kita kupas satu persatu, dan PHD Edan akan kembali tentunya untuk mengupas di pulau-pulau kecil lainnya, karena kita ingin melakukan proteksi terhadap basis kegiatan ekstraktif yang kemudian merusak dan kemudian nanti akan bukan saja kemudian merugikan bangsa Indonesia, tapi juga masa depan daripada Indonesia, karena anak cucu kita tidak akan bisa menikmatinya lagi. Nah, itu yang harus diingat. Nah, pada akhirnya kita juga harus berpisah. Saya Pumbida Hidayatullah undur diri sampai nonton PHD Edan Podcast Haus Data Eksplorasi Dasar Nasional di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Mbak Uli. Sama-sama.